Ini kunjungan di kelas berapa nih? Kelas 10E. Yang pertama ini keripik pisang crispy. Yang ini keripik singkong, hasil karya dari kelas 10. Sendiri buat. Ini namanya pisang keju. Pisang coklat keju. Bola-bola. Pisang coklat, Mas. Ini bisa pesan, ntar mereka antar. Gratis atau apa? Berapa? Khusus kami tidak ada gratis, semua murah. Ini berapa yang? 5.000. Enak kak? Semua 5.000. Bapak coba bayar. Beli semua. Tidak, Bapak kalau bisa nanti dicatat supaya pesan berapa nanti bisa dibawa pulang ke rumah juga. Ya Pak. Sebentar diantar nanti, antar ke itu. Pesan berapa? Pesan berapa uangnya? Hari apa kok hari apa? Iya, hari apa bisa diambil. Iya. Kamu ambil poin, tulis. Ambil ballpoint dengan buku, tulis. Siap dengan plastiknya? Siap dengan Plastik ada. Pak berapa? Pak Indik berapa? Saya pakai cat. 5. Joli. Pembinanya mana pembinanya? Pembinanya? Ibu ini. Ibu. Ibu. Pisang keju dan pisang coklat. Satu nggak Pak? Jangan gigit, gue ke hobi ya gigit nih. Sampai itu keluar. Apa namanya itu? Ini keripik singkong. Pertama itu keripiknya itu digiling sampai tipis-tipis, terus direndam dengan air kapur selama 30 menit. Setelah itu dikeringkan lalu digoreng. Setelah digoreng dicampur dengan bumbu balado. Setelah itu dibungkus dan dikasih stiker. Sekian dan terima kasih. Dari kelompok 1 kami membuat pisang keju. Proses membuatnya itu kami menggunakan pisang yang sudah masak. Kemudian pisang ini dicampur dengan adonannya itu tepung. Kemudian dicampur dengan vanila bubuk. Kemudian dengan mentega panas. Setelah itu pisang yang sudah diiris dicampur dengan adonan kemudian digoreng. Setelah digoreng kami menggunakan keju untuk topping di atasnya, kemudian menggunakan susu coklat. Sekian. Adanya hasil karya yang sangat luar biasa. Saya mendampingi anak-anak kelas 10E dengan begitu semangat. Mereka mengerjakan apa yang diberikan oleh koordinator mengenai P5 dalam proses pembuatan makanan lokal tradisional food, yang berarti kuliner food yang dibuat oleh setiap kelompok dari kelas 10E. Bisa tunjukkan masing-masing apa saja hasilnya? Hasilnya yang pertama keripik singkong, yang kedua keripik ubi dari ubi talas, yang ketiga pisang crispy, bahannya dari pisang, yang keempat bola-bola ubi ungu, ini dari ubi talas, yang kelima pisang coklat keju, yang keenam pisang keju, ketujuh pisang keripik pisang coklat. Ini adalah dari bahan lokal, yang bahan dasarnya adalah ubi dan pisang. Siapa kita? Sendu kelas 10E. Siapa kita? Semangat Pancasila. Adakah Pancasila di jiwamu? Ada. Apakah itu? Beriman, bertakwa, beramal mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. SMA Negeri 2 Maumere? Bisa. SMA Negeri 2 Maumere is the best. Ini dari kelas 10F.
Ini jual toh? Berapa satu? Iya, Pak. Ini kelas 10? 10F, Pak. Ini hasil dari kelas 10F. Nah, salah satunya adalah jagung bose. Bisa menjelaskan tentang proses pembuatan jagung bose? Proses pertamanya jagung dengan kacang tanah direbus sampai agak setengah matang. Terus taruh kacang hijau sampai kacang hijau masak. Taruh santan yang kedua sampai mendidih, tunggu sampai mendidih. Taruh santan yang pertama. Terus tunggu sampai dia mendidih sedikit. Terus taruh lagi gula, garam dengan gula merah. Oke, luar biasa. Baik, ini salah satu hasil karya lekun, makanan khas dari Kabupaten Sika. Bisa dijelaskan tentang proses pembuatan dan dari bahan apa lekun ini dibuat? Dari bahan beras hitam campur tepung beras putih dengan santan campur dengan gula merah dan gula pasir. Dari pembuatannya dicampur beras putih dengan beras hitam dengan santan. Setelah adonannya merata, baru campur gula merah dengan gula pasir. Setelah itu dimasukkan dalam plastik lalu dikukus. Selama berapa jam? Kalau lihat sudah masak matang, diangkat. Ini yang pertama, ini namanya filu. Filu itu asal dari daerah Ende, tapi bentuk filunya itu harusnya panjang. Tapi kendala dibuat akhirnya hasilnya seperti ini. Berikut. Lalu yang kedua, selain ini lekun yang tadi sudah dijelaskan proses dan bahannya. Dan yang ketiga, ini ubi karet dibuat dari ubi kering, dijemur, prosesnya dijemur, lalu dikukus. Setelah itu dicampur dengan kelapa parut yang sudah dicampur dengan gula merah. Dan ini ada keripik pisang, ini ada dua rasa, ada manis dengan pedas. Setelah itu berikutnya ini bose yang sudah dijelaskan oleh pelatihnya. Setelah itu ini ada bumbu lada kuning, ini dikukus hasilnya ini. Oke, terima kasih. Bolu labu. Ini display P5 yang pertama untuk kita. Tapi kesan saya cukup luar biasa. Anak-anak kita cukup kreatif ya, bersama dengan pendamping tentu. Ya. Ini hal-hal yang menjadi potensi dari daerah ini harus dikembangkan. Karena itu kami sarankan kita harus tingkatkan terus kita punya pemahaman terhadap masakan-masakan tradisional seperti ini. Ya. Ini bagus sekaligus melestarikan budaya kita. Ini dari kelas? Kelas berapa? Koordinator. Mungkin ada perwakilan adik-adik atau fasilitator bisa kenapa sampai memilih tema ini kembali ke rumah. Ini kan bagian dari tema yang dipilih bersama toh. Silakan mungkin satu. Jadi tema ini sangat jelas kembali ke rumah karena mengingat sekarang ini sudah banyak sekali anak-anak sudah tidak tahu rumah adat. Seperti misalnya ini kondisi bisikannya itu hanya sisa batu-batunya, tidak ada lagi bangunan. Maka kembali diceritakan
ceritakan, ketemu tokoh adat di sana yang punya daerah sana, kemudian dia menceritakan kembali. Ini sejarahnya, yang di sini video hasil kerja anak-anak. Jadi waktu mereka berkunjung, jadi bapak mereka kalau mau scan silakan. Sekarang boleh scan boleh atau di selebaran yang itu sudah bagi di kepala bapak kepala sekolah. Kalau yang ini yang dari daerah Maumere Barat. Ini yang di Sika, ini yang sudah hancur total, sudah tidak ada. Kalau yang ini dari Atulupo itu hanya ada sisa salah satunya ini Kotane. Terus yang ini dari kelompok suku Bajo yang ada di Huli. Ini model forma aslinya ini juga masih beberapa di Huli. Kemudian kalau yang di sana ini semua dari Lio. Kalau yang orang kenal kan Lio itu hanya Imam Salah. Ternyata ada memang ada asli dengan namanya Jemara. Ini kelas berapa? Temanya? Temanya apa? Ini semua bahan dibuat dari apa saja ini? Yang pertama apa yang pertama? Stick dari daun kelor. Terus? Kue kuning daun kelor. Apa nih? Daun kelor. Apa nih? Bolu. Ini? Kerupuk daun kelor. Ini apa nih? Obat apa? Oh iya, ya. Semuanya berbahan dasar dari kelor. Bagaimana cara pembuatan teh daun kelor? Pertama dipetik terlebih dahulu, habis dipetik dicuci, setelah dicuci dijemur selama 3 hari. Setelah kering kami kemas di kemasan. Dikemas, dijemur baru bang. Dijemur selama 3 hari. Kenapa bisa pilih tema ini, Ibu? Karena kelor itu banyak sekali dijumpai di sekitar kita, maka kami angkat itu sebagai topik kelor utama. Sudah digoreng. Coba dulu, coba. Coba rasa kerupuknya belum. Bagaimana rasanya, Pak? Oh, garing enak. Gurih. Gurih. Tepuk tangan, luar biasa. Pak Lo, rasanya bagaimana, Pak Lo? Ini agak keras, mungkin. Halo. Kering dari daun kelor. Berkering dari daun kelor. Ini? Ini stik daun kelor. Daun kelor. Stick ya. Stik daun kelor. Daun kelor. Teh daun kelor. Teh daun kelor. Bolu daun kelor. Bolo daun kelor. Daun kelor. Bolu, bukan bolu. Tidak ada rumput. Mari menanam kelor di halaman rumah dan sekolah. Ini dari kelas 10. Taman lokal yang jadi kami ini buat onde-onde ini nih gara-gara kalau kita tuh hanya masak ubi yang rebus saja ubi itu sekarang kaum muda itu sudah jarang, mereka yang malas makan. Jadi kami olah itu onde-onde itu dengan seperti ini, dengan warna-warni dan isian yang menarik supaya anak-anak muda itu tuh menjadi daya seperti mau makan, mau membelinya supaya kita punya pangan lokal juga semakin laris-laris. Apa saja yang dibuat dalam? Yang pertama apa? Pertama? Bahan utamanya ini ubi, kelapa, gula aren, gula merah, dan kami isian ada juga coklat. Produk yang dihasilkan apa saja? Yang pertama itu? Pertama onde-onde,
Ini putar bisa kenyang sampai di ujung sana. Coba dari awal tadi Pak ya. Nah, saya coba lekun ya. Lekun. Bagaimana rasanya lekun Pak Yanto? Luar biasa. Ini peracikan daerah Sika dari beras hitam, rasanya enak, luar biasa. Makanan budaya. Mari kita lestarikan makanan lokal. Ini dari kelas 10C, kami mengambil temanya makanan lokal, tapi topiknya tentang makanan budaya. Jadi ini semuanya dari ubi. Jadi kenapa kami mengambil bahan lokalnya dari ubi? Karena untuk minat sekarang untuk lebih generasi sudah ada minyak untuk makan ubi kosong saja ubi rebus itu tuh kurang. Jadinya dibuat kreatif mungkin seperti membuat onde-onde, buah-buahnya. Jadi untuk tetap menjaga atau melestarikan budaya makanan Sama, mereka ini sama saja. Dewan Guru. Ini anak-anak 10D, ada terdiri dari 4 kelompok yang punya perbedaan dari pengerjaan untuk P5-nya. Ada lekun, ada lemet, ada bose, dan ada puding dan jahe, dan ada juga tumpen dari ubi. Semua dibuat dari ubi dan jagung. Kita ambil dia punya bahannya dari bahan-bahan lokal saja. Karena beras mahal kita buat. Banyak karifan lokal untuk makanan lokal. Itu pembuatan masing-masing kemarin dari kemarin siang ada videonya, terus membuat. Oke, bisa dijelaskan cara membuat ini namanya apa ini makanan ini? Cara membuat lemet bagaimana? Ada gula Jawa kan potong kecil-kecil, kami campur kelapa, gula Jawa, garam sedikit dan rebus. Aduk-aduk besar tangan, baru daun pisangnya kami baru kami penuh di daun pisang, lalu kami ada panas, lalu kami makanan khas dari Maumere itu dari ubi. Namanya? Tumpeng dari ubi kayu. Ada bahasa daerahnya? Sudah ada. Ya. Kira-kira prosesnya membuat ini bagaimana? Pertama ubi dikupas, lalu diparut. Setelah itu campur ubi kelapa dengan gula merah, aduk rata, terus taruh dalam loyang, lalu dikukus, terus dihidangkan. Ya. Namanya jagung katema dari Timor, kalau di Maumere biasa dibilang lebobo. Ini cara pembuatannya merebus jagung, kacang tanah dengan kacang hijau. Berapa lama rebusnya? Pokoknya sampai lembut, sampai tidak keras lagi. Ya. Harus makan dengan ikan. Makan dengan ini? Dengan ikan Kak. Oh, saya pikir makan dengan ini. Oh, makan dengan ikan. Rasanya ini apa? Biasa tidak pakai garam, tidak campur apa-apa karena manis natural dari jagung. Namanya apa tadi ulang? Jagung katema. Asal dari Timor. Dari Timor. Bahasa daerahnya apa ini makan? Kalau di sini apa? Lele bobo. Lele bobo. Punya tema. Ini jahe minum apa nih Pak Lo? Namanya? Minuman jahe. Jahe, susu jahe. Susu jahe. Ya toh? Rasanya gimana Bapak? Rasanya? enak. Enak dan menyegarkan. Naik kuda bersama-sama. Anda lewin pinggiran kota. Ada Jongdogo di Kabupaten Sika, mari kita lestari. Jalan-jalan ke Merauke.
Jangan lupa beli bakso. Jangan ngaku orang mau merek kalau belum pernah ke Jongdobo. Angin utara ke selatan, berhembus lembut, amat ringan. Mari kita jalan ke Jongdobo agar indah dalam pelestarian. Buat semangka dicampur gula, sungguh nikmat buat berbuka. Penguatan profil pelajar Pancasila menanamkan karakter terpilih. Sekian dan terima kasih. Ada puisi dua orang. Silakan. Ya, silakan. Nanti Bapak Ibu sampai ini. Jongdobo, karya wakil kita membaca ada amikulas lalu memekarkan mimpiku pada sang ditemukan di dari sungguh sudah utama pembangunan dalam aku mungkin lalu kita beribu-ribu pulau engkau lewati, beratus-ratus daerah engkau singgahi, di ujung lautan engkau berlayar, Pulau Batavia, Laut Malaka dan Kebayan. Engkau berlayar dari India menuju Thailand dan bersinggah di daerah-daerah untuk mencari rempah-rempah dan tempat tinggal yang nyaman. Engkau datang membuat janji, yakni hukum Tuhan, adat dan alam. Engkau melanggar 3 janji itu dan dikutuk menjadi kapal tembaga kecil. Engkau disimpan di atas 10 batu yang melambangkan sebagai 10 perintah Allah. Baik, terima kasih kepada Anda. Baik, ini dari kelas berapa ini? 10G. 10G, ya. Temanya tentang? Tentang kearifan lokal, yaitu kami ambil ceritanya tentang Jongdobo. Oke, Jongdobo. Pernah melakukan kunjung ke tempat Jongdobo? Pernah kami sempat wawancara dengan penjaga Jongdobo, yaitu Bapak Sergius. Ada videonya? Ada videonya nanti akan Baik, kira-kira bisa dijelaskan tentang sejarah Jongdobo? Oke, sejarah Jongdobo itu berawal kata Jong itu yaitu kapal dan Dobo itu adalah tempat kampung kapal tersebut yang terdampar di kampung tersebut. Jadi secara kesimpulannya Jongdobo itu kapal yang terdampar di kampung Dobo. Tema yang kami angkat adalah cerita rakyat tentang Jongdobo. Ya, sebagai masyarakat Sika sebagian besar belum tahu, sehingga kenapa kita mau angkat? Yang pertama kita mau melestarikan, mau mempublikasi kepada masyarakat Sika, khususnya di SMA 2 bahwa ada destinasi yang sangat bagus yang harus kita menjaga dan melestarikan dia. Terus menanamkan sikap untuk menghormati budaya masing-masing. Itu yang kami mau tanamkan kepada anak-anak. Untuk ke depan mereka bisa menghargai setiap budaya yang ada. Jangan mereka menganggap bahwa budaya ini tidak penting, budaya itu penting. Semua budaya yang ada itu bagus dan indah, harus kita sama-sama menjaganya. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ini kelas berapa ini? Kelas A. Ya? Apa saja yang dibuat? Itu apa namanya? Yang ini kedua ini apa? Ongol terbuat dari ubi dan juga dan kelapa dan di dalamnya juga ada gula merah. Yang ini kue pita juga terbuat dari ada tepung terigu, ada gula, ada telur, ada vanili. Dan yang terakhir adalah garam dan air secukupnya. Dan kue
menghaluskan, yaitu ada bawang merah, ada bawang putih, ada cabai rawit, kemudian ada lombok. Kemudian kami bahas dan cari semua. Kemudian kue kita ini, yang pertama kami campurkan dengan bawang putih, ada telur, ada air, kemudian kami aduk secara rata, kemudian kami Oke. Ini dari kelas berapa nih? Semua juga Bapak. Ya? 3 meja di 10 ha. 3 meja di 10 ha. Ini dari Ini namanya tepung apa beras. Ini kita jelaskan. Coba dijelaskan. Jadi ini namanya filo. Filo ini berasal dari Leo. Proses pembuatannya? Proses pembuatannya disiapkan bahan-bahan yang pertama itu tepung beras, tepung terigu, soda kue, gula air dan gula yang sudah dimasak hingga cair. Kemudian? Langkah pertama campurkan tepung beras, tepung terigu, gula yang sudah dicairkan dan gula air. Jika sudah tercampur semua, masukkan air hingga adonan kue menjadi kental. Lalu panaskan minyak. Filo digoreng menggunakan gelas yang bertelinga, lalu digayung dan dituang memanjang hingga digoreng menjadi warna kecoklatan. Jika sudah diangkat dan ditiriskan. Kemudian digoreng, sudah digoreng. Yang ini apa namanya? Wajib. Kamu pesannya apa ketika kamu mau buat makanan lokal ini? Pesan kami saat membuat makan lokal ini, kami merasa bangga karena kami bisa membuat kue ini karena sekarang sudah jarang anak-anak muda membuat kue. Apalagi makanan Apalagi makanan khas lokal. Nilai profil Pancasilanya yang kamu temukan kira-kira bisa diungkapkan 1-2 begitu. Kerjasama, gotong gotong royong, royong, mandiri, mandiri. ya. Kejujuran juga ya. Kejujuran. Luar biasa. Oke, terima kasih. Kembali 10 sini. Borong. Apa sebentar pulang kamu buat lagi itu lagi. Lo uang berapa? Berapanya Pak? Ya foto-foto dulu. Itu dengan ibu saya. Oh, sama dengan Kasih Bapak. ada kata-kata yang Ini apa yang dihasilkan dari P5 ini? Kita rubah Bisa ditunjukkan? Bisa Pak. Bisa. Wih, cepat dibilang gitu. Halaman depannya? Depan, cover. Kenapa bicara online? Ada deh. Mana? Depan, cover. dijual kan? Dijual, Pak. Beli Bapak? Bisa? Supaya taruh di perpustakaan. Mungkin ada ibu. Kasih di perpustakaan nih. Iya, Pak. Boleh, Pak. 2-3. Teman yang tidak tahu. 35 saja Bapak, 35. 35. Coba ibu bisa terjemahkan sedikit bahasa-bahasa di dalam. Bapak, menulis kamu bukan harus mengerti bahasa daerah. Banyak narasumber. Oke, bagaimana teman-teman koordinator, fasilitator, dan adik-adik, kenapa memilih membuat kamus bahasa Sika? Kami memilih buat kamus bahasa Sika karena banyak orang yang tidak tahu bahasa Sika. Ada yang tahu tapi tidak mengerti artinya. Makanya kami angkat bikin lagi kamus bahasa Sika supaya banyak yang tahu. Nanti keturunan kita juga tahu bahasa adat dan Sika Krowe. Dijual berapa satu buku? 35.000. Ini sudah menghasilkan berapa kata, berapa kosakata bahasa Sika? Banyak banyak dari abjad A sampai abjad Z. Itu bahasa Indonesia Sika Krowe dan Sika Krowe bahasa Indonesia. Iya, Pak. Ayo cintai dan lestarikan bahasa Sika Krowe. Ya? Apa yang kamu buat? Kami jualan kopi jahe, tumpeng goyang, tumpeng ubi.
Itu apa namanya itu? Cara membuat ubi pertama tumbuk ubi halus, kemudian campur kacang hijau yang sudah direbus, terus campur dengan jahe, dengan bawang putih sampai rata, baru kukus dengan garam sedang itu juga Pak. Ini kelas berapa? Kelas apa yang kamu buat? Kami buat bubur katenda. Bubur ketena. Mana buburnya? Bubur asli dari Balue. Ya. Cara pembuatannya? Cara pembuatannya yang pertama-tama kita masak dulu kacangnya. Kita bersih kacangnya, cuci, lalu masak kacangnya hingga matang. Kemudian kita campurkan ubinya, aduk dan tunggu kacang dan ubinya hingga benar-benar matang. Lalu campurkan kelapa ke dalam kacang dan ubinya. Baru kita campur lagi dengan gula merah, dengan gula pasir dan sedikit garam. Lalu kemudian disajikan di sebuah tempat. Kira-kira profil pelajar Pancasila yang kamu dapat dari kerja ini bagaimana? P5-nya. Ada nilai-nilai apa saja di situ? Ada nilai-nilai Kerjasama, apalagi kejujuran. Ini apa namanya? Kue vilu. Bisa dijelaskan cara membuat kue vilu? Kamu catat ya. Apa ini? Mereka menghasilkan apa namanya? Tempat sampah. Ini tempat sampah, kearifan lokal dari bambu